Ni hao, the Plus 62 Gamers, para bujangas, para wibuers, welcome to the game channel Universe lah. Gimana kabar kalian, wahai kaum rebahan? Masih selonjoran aja? Apakah tubuh kalian sekarang sudah bertransformasi dengan berlapis lemak di mana-mana? Dan jika kalian duduk terlihat seperti coklatnya sapi yang masih hangat? Ya, ngomongin transformasi dan sesuatu yang besar, pada kesempatan kali ini Mimin akan membreakdown salah satu trailer film dengan tema transformasi, yaitu Turning Red. Film garapan dari kolaborasi Walt Disney Pictures dan Pixar Animation Studios ini akan membawa kita ke dalam film yang memiliki nuansa keasiaan, yaitu Cina. Ini didukung dengan nama karakter, pengisi suara, hingga sutradaranya sendiri yang berdarah Tiongkok, yaitu Domesi. Orang yang sama yang telah menyutradarai film yang memenangkan penghargaan Academy Award Film Animasi Pendek Terbaik, yaitu Bao pada tahun 2019 yang lalu. Jadi kira-kira seperti apa nih rencana Domesi yang akan dia terapkan pada film Turning Red ini? Dan bersamaan dengan Roykus Bang Udas, maka dari sini kita akan mengulas setiap scene pada trailer ini untuk mengetahui kemungkinan apa-apa saja yang akan terjadi. Jika kalian sudah mulai penasaran, siapkan semangkuk mie soto favorit kalian dan mari bersiap untuk membreakdown trailer Turning Red. And let's check this out. Oke, langsung saja. Trailer ini dimulai dengan menampilkan nuansa pagi indah di suatu kota dengan tower pencakar langitnya. Mulai dari bentuknya, tower ini dikenal dengan nama Tower CN, yaitu tower tertinggi nomor 3 di dunia yang berada di Toronto, Kanada. Yang di sini akan menjadi latar tempat pada film Turning Red ini. Ini juga dikonfirmasi dengan tempat sekolah karakter utama kita, si Melin Lee, yang pernah muncul di teaser trailer sebelumnya. Yang di sini terlihat nama sekolahnya ialah Lester B. Pearson Middle School. Yang ini mengarah ke politikus cendekiawan terkenal kelahiran Kanada, yaitu Lester Wallace Pearson, yang menjabat pada 1963 hingga 1968. Ini juga disusul oleh sekolah yang turut mengibarkan bendera nasional Kanada, yang semakin memperkuat latar tempat film ini beserta petunjuk-petunjuk lainnya. Selain trailer ini menampilkan Tower CN, kita juga ditampakkan bangunan khas Cina yang semakin memberikan posisi lebih spesifik dari tempat tinggal Melin Lee, yaitu berada di Chinatown, Toronto, Kanada. Mulai dari karakter utama kita yang berdarah Cina dengan bertempat tinggalkan di Kanada, film ini seakan-akan mengisahkan kehidupan remaja dari sutradara pada film itu sendiri, yaitu Domesi, orang kelahiran Tiongkok yang sekarang tinggal di Kanada. Wih, lihat tuh, potongannya aja sudah mirip. Jadi si Domesi ini bisa berubah jadi panda dong. Kelihatannya Domesi di sini akan membagikan kisah tentang perjuangan gadis muda yang melewati masa remajanya, lebih tepatnya pada masa pubertas yang terjadi pada rentan umur 10 hingga 15 tahun, yaitu momen di mana seseorang akan mengalami perubahan hormon yang mengakibatkan perubahan tubuh dan emosi bergejolak. Yang di sini momen tersebut dibentuk secara kreatif dengan unsur simbolisasi dari makhluk budaya si karakter utama, yaitu panda merah raksasa. Oke, mari kita lanjut ke scene selanjutnya. Di sini kita ditampakkan pasukan atau sidekick dari Melin Lee yang terdiri dari Miriam, anak berdarah Amerika yang akan diisi suara oleh Eva Morse. Lalu ada Abby, anak berdarah Korea yang akan diisi suara oleh Haein Park. Dan yang terakhir, Priya, nama yang bikin Mimin sewaktu kecil dulu selalu salah paham. Dimana lagi kalau bukan India, yang di sini akan diisi suara oleh Maitri Ramakrishnan. Tentu, kita juga tidak akan lupakan karakter utama kita, si Melin Lee, anak berdarah Cina yang akan diisi suara oleh Rosalie Chang. Di sini mereka sedang melakukan aktivitas kesukaan mereka, yaitu hip hop dance, yang mungkin saja mereka terinspirasi dari idola mereka, yaitu Fortons. Oke, mungkin saja di antara kalian ada yang mau tanya, Bang, itu Forton kok membernya ada 5? Ya, itu karena 2 di antara mereka itu dihitung satu, guys, atau satu paket dalam bagian yang sama yang mungkin bisa saja bagian dari beatbox atau dancingnya. Lainnya satu paket 3 kurcaci kembar yang ada di film Red Shoes and the Seven Dwarfs. Oke, mungkin saja boyband Fortune pada universe film ini terinspirasi dari boybandnya Justin Timberlake, yaitu NSYNC, yang juga terdiri dari 5 member. Bukan hanya itu, lagu tema pada trailer ini juga diambil dari lagunya NSYNC loh, yaitu It's Gonna Be Me yang rilis pada tahun 2000-an. It's gonna be me. Yang tanpa kalian sadari, ini juga merujuk pada latar waktu di film ini.
Jika kalian kaitkan dengan kisah personal Domisi yang lahir pada 1989, maka pada tahun 2002, Domisi ini akan berada pada umur yang sama dengan Melin Lee, yaitu 13 tahun. Alah, majalah saja itu sudah menunjukkan kita pada era tahun 2000-an. Terlebih mainan digital aksesoris yang ada di tasnya Melin Lee ini, yang dikenal dengan nama Tamagotchi, itu juga merupakan mainan yang sempat populer di era tahun 2000-an. Bahkan aksi kampanye Save the Earth yang Melin Lee dan kawan-kawan lakukan juga merujuk pada era tahun 2000-an, yang dimana mulainya kesadaran masyarakat dari ancaman pemanasan global. Gimana? Relate semua kan? Oke, next ke scene selanjutnya, kita ditambahkan berbagai aktivitas dan prestasi Melin Lee di sekolah yang cukup mengagumkan. Namun bakat itu tidak didampingi dengan attitude atau sikap yang baik dari Melin Lee itu sendiri. Jika kalian melihat anak-anak di sekitar Melin Lee, kita bisa dapati adanya ekspresi kecemburuan atau iri di setiap raut mukanya. Memang, di awal trailer ini, tingkah dari Melin Lee cukup terlihat seperti anak sombong dan arogan. Jadi gimana menurut kalian? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Next, akhirnya kita ditambahkan momen di mana awal pertama kali Melin Lee mulai terkoneksi dengan leluhurnya melalui mimpi. Yang ini menjadi cikal bakal awal Melin Lee bisa berubah menjadi panda merah raksasa. Oke, di dalam scene alam mimpi Melin Lee tersebut, kita bisa dapati berbagai adegan yang diselimuti dengan background berwarna merah. Kalau kita masih singgung simbolisasi masa pubertas di pembahasan sebelumnya, maka mimpi ini bisa kita simbolkan sebagai menstruasi awal yang Melin Lee rasakan. Oh ya, ngomongin mimpi tersebut, di sini kita ditambahkan dua patung panda merah yang berada tepat di latar doa kepercayaan Melin Lee. Namun, Mimin di sini kok merasa aneh ya? Karena pada umumnya, Mimin sering jumpai di kelenteng-kelenteng itu kalau nggak naga, ya singa kilin yang dipercaya sebagai penolak bala. Jadi, patung panda merah ini rekayasa fiksi atau Mimin aja yang masih belum tahu? Nah, mungkin teman-teman yang berkeyakinan Buddha, Taoisme, Konghucu bisa kasih petunjuk dengan menulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya. Oke, scene selanjutnya kita ditampilkan Melin Lee yang sudah berada pada mode perubahan panda merah raksasa. Tentu, di sini Melin Lee merasa kaget akan fenomena unik yang terjadi pada dirinya. Akhirnya, ibunda Melin Lee yang bernama Ming yang di sini akan disisi suara oleh Sandra Oh menjelaskan bahwa fenomena tersebut bisa terjadi karena nenek moyang keluarga Melin Lee memiliki hubungan mistis dengan panda merah. Oke, yang unik di scene ini, di saat Ming menjelaskan fenomena tersebut, tiba-tiba Melin Lee di sini marah besar dengan berusaha menghancurkan lukisan nenek moyangnya. Memang, di scene ini ada percakapan dari Melin Lee dan Ming yang dipotong untuk mencegah terjadinya spoiler lebih banyak lagi. Namun, percakapan atau penjelasan itulah yang menyulut emosi marah Melin Lee ini meledak. Oke, kalau melihat dari amarah Melin Lee, kelihatannya fenomena ini bukanlah suatu a gift atau berkat. Tentulah ya, namanya juga marah. Salah satu emosi seseorang yang muncul akibat dari bentuk kekecewaan yang dirasakan. Jadi, di sini kita hanya memiliki dua opsi, yaitu kalau nggak kutukan, ya sumpah. Namun, kalau kita melihat dari gulungan yang pernah Ming tunjukkan, di sini kita diperlihatkan lukisan dari Dewi Suci Panda Merah yang menggendong dua anak kecil, yang salah satunya adalah nenek moyang Melin Lee. Jadi, kelihatannya di sini, nenek moyang Melin Lee sewaktu masih kecil pernah diselamatkan hingga dirawat sampai bertumbuh dewasa oleh Dewi Suci Panda Merah tersebut. Lalu sebagai gantinya, untuk sesaat orang tersebut akan berubah menjadi panda merah raksasa. Itu kalau sumpah ya. Sedangkan kalau kutukan, mungkin saja nenek moyang Melin Lee pernah melakukan hal durhaka sama Dewi Suci Panda Merah tersebut, sehingga dia dikutuk untuk mampu berubah menjadi panda merah raksasa. Dan itu pun berlaku untuk generasi seterusnya, sehingga di sini Melin Lee menjadi marah besar. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki petunjuk tersendiri mengenai hal ini? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Next, akhirnya dengan terpaksa Melin Lee harus menerima berbagai keadaan yang terjadi pada dirinya. Di saat Melin Lee merasa galau dan mulai paranoid mengenai pandangan orang lain tentang dirinya, tiba-tiba para sahabat Melin Lee ini muncul dan mengejutkan mereka semua. Bukannya menolak, Miriam, Priya, dan Abi justru menyukai tampilan Melin Lee yang sekarang dan mengatakan, "Kami mencintaimu seutuhnya, tidak peduli seperti apa tampilanmu." Dan itu pun menenangkan hati Melin Lee sehingga dia bisa berubah menjadi manusia lagi. Iya, ini memang sejalan dengan perkataan Ibunda Ming, yaitu jika kamu terlalu excited, maka kamu akan berubah menjadi panda. Excited di sini tidak hanya berlaku kepada amarah, namun juga terlalu bahagia, senang, termotivasi, atau lain sebagainya yang bersifat menggebu-gebu. Ya, bisa kalian analogikan ini sebagai bentuk huluk versi lucunya. Oke, yang paling menarik perhatian Mimin di dalam scene ini ialah mengenai warna rambutnya si Melin Lee ini, yang dimana sebelumnya Melin Lee itu memiliki rambut berwarna hitam. Namun semenjak dia mengalami fenomena tersebut, sekarang rambutnya berubah menjadi warna merah jingga yang sesuai dengan panda merahnya.
Oke, yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa rambut Ming itu masih berwarna hitam? Apakah dia sama sekali tidak mengalami fenomena unik turun-temurun dari keluarganya ini? Namun, jika kita lihat dari semua pengetahuan Ming mengenai fenomena perubahan panda merah tersebut, itu seperti mengarah ke pengalaman pribadi. Bahkan perkataan dari ayah Manly itu sendiri sudah bagaikan saksi mata akan kejadian fenomena tersebut. This happened already? What did you say? Jadi, gimana menurut kalian? Kalau menurut Mimin, fenomena tersebut tidaklah bersifat permanen. Suatu hari nanti akan ada saatnya fenomena unik yang ada di dalam Manly akan berhenti dan perlahan warna rambutnya akan kembali seperti semula. Next, akhirnya secara perlahan Manly mulai menerima dirinya dengan perubahan panda merahnya. Bahkan secara tidak langsung, dia mulai menyukai dirinya yang baru ini. Kelihatannya di sini dia mulai sadar akan dampak positif mengenai fenomena yang dialaminya, seperti disukai oleh teman-teman karena memiliki wujud yang lucu dan mengemaskan, serta kekuatan dahsyat dari monster panda merah raksasa yang menjadikan dia lebih berani. Oke, trailer ini pun diakhiri oleh aksi Manly dalam wujud panda merahnya yang berusaha mengejar suatu konser yang berada di dekat CN Tower. Dugaan Mimin, ini merupakan konsernya boyband 4 yang sangat diidam-idamkan oleh Manly. Ini terlihat dari ekspresi mukanya yang sangat excited. Dan bisa jadi, di dalam konser tersebut, Manly akan terekspos oleh media yang membuat dia menjadi terkenal. Biasanya kalau di dalam film 3D animasi sih gitu. Oke guys, itulah semua pembahasan Mimin mengenai film Turning Red yang akan tayang pada 11 Maret 2022 mendatang. Wih, jadi semakin gak sabar nih menantikan film aksi keseruan para kaum remaja yang dicampur dengan fenomena unik dari suatu budaya. Ya, Mimin sangat suka banget sih dengan film kisah remaja, karena film seperti ini bisa mengobati kerinduan Mimin sewaktu masih muda dahulu. Terlebih timelinenya juga berada di tahun 2000-an. Nostalgia banget. Oke, yang terpenting, I hope you can enjoy this video and any movies. And then, see you next time in another universe. Ultra